Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili panitia kegiatan dari teknik analisis data kuantitatif yang diadakan oleh pihak LPPM YN Bone, ingin mendemonstrasikan cara mendownload software R, menginstalnya, dan juga menginstal beberapa paket yang dibutuhkan untuk kebutuhan latihan nantinya. Pertama-tama saya akan mendemonstrasikan cara mendownload software R. Nah, software R itu di-download, ada link yang sudah saya bagikan di dalam grup WA. Jadi tinggal di copy paste saja di browser masing-masing. Pastikan laptopnya terhubung dengan jaringan internet. Nah, setelah itu tinggal di enter saja. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kliknya tetap download. Ini tetap download. Setelah tetap download, kalau belum muncul tampilan di sini, diklik sekali lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti ditunggu saja. Ini ukurannya lumayan besar, sekitar 270-an MB. Kebetulan saya sudah memiliki filenya, jadi saya cancel saja ya. Adapun tampilannya ketika setelah di-download itu seperti ini ya, bentuknya bentuk RAR 247 MB. Nah, untuk bisa menginstal software R-nya perlu diekstrak dulu, dibuka dari RAR-nya, dari kurungannya ya. Jadi ini masih dalam bentuk RAR, jadi perlu diekstrak, dikeluarkan. Tinggal klik kanan, caranya klik kanan, kemudian pilih extract here ya. Jadi ketika sudah ekstrak here, nanti jadi muncul ada dua software, yaitu software R 4.03 dan software R Studio. Nah, software R Studio ini adalah software tambahan, yaitu untuk memudahkan layar kerja kita, tempat kerja kita untuk yang terintegrasi dengan mesin R. Jadi sebenarnya tanpa R Studio pun sudah bisa dengan R, tetapi kalau dengan menggunakan R itu sintaks kita perlu menulisnya secara lengkap dan potensi salah itu besar. Sementara di R Studio, dengan R Studio itu sintaks itu kita cukup menuliskan, misalnya untuk menuliskan perintah library itu tidak perlu semuanya, cukup 3 huruf saja seperti lib, itu nanti muncul beberapa opsi apa yang berkaitan dengan lib. Jadi R Studio ini sangat membantu, jadi terintegrasi dengan R. Untuk itu yang pertama kali diinstal itu adalah mesin R-nya, R 4.03-nya dulu. Caranya tinggal klik 2 kali saja. Kemudian pilih, kalau seperti ini pilihnya yes. Setelah itu oke. Kemudian next. Nah, di sini kita perlu menyesuaikan apakah kita laptop kita itu mendukung sistem 32 bit atau 64 bit. Cara ngeceknya bagaimana caranya? Cukup masuk ke folder seperti ini, kemudian cari yang bagian disk PC atau my computer. Jadi yang bagian atas. Di sini kan partisi-partisi Windows kita, ada yang bagian atas itu my computer atau disk PC atau apa namanya di laptop masing-masing. Jadi ini tinggal diklik saja. Setelah diklik seperti ini, nanti tampilannya di sini ada partisi-partisi, ada C, D, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah klik disk PC ini, pilihnya itu yang komputer bagian atas ini. Ada view, ada komputer, pilihnya yang komputer. Nah, di komputer ini ada sistem properties. Nah, ini tinggal diklik saja sistem properties. Kemudian kita lihatnya di sistem tipe. Sistem type-nya ini, sistem tipenya ini 64 bit, berarti laptop kita ini untuk yang 64 bit. Nah, sehingga di dalam penginstalannya itu yang 32 bitnya ini tidak perlu ya, untuk mengurangi ukuran dari software ini. Jadi yang 32 bitnya tidak perlu diinstal, cukup yang 64 bit. Setelah itu next, kemudian next lagi, kemudian next lagi. Nah, bisa kita simpan di desktop. Kemudian next lagi. Setelah itu kita menunggu proses penginstalan sampai selesai.
Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita kliknya finish. Oke, berarti dengan mengklik tombol finish berarti proses penginstalan mesin R-nya selesai. Nah, sekarang yang kita install adalah layar kerjanya. Layar kerja yang akan memudahkan kita yaitu R Studio. Nah, ini sama, cukup klik 2 kali. Dia akan muncul seperti ini, pilihnya yes. Jadi kalau dalam menginstal itu hanya ada 2 pilihan, itu yes, kalau ada oke, oke, kalau ada next, next, ya. Kalau ada yes, no, yes, ya begitu saja. Kalau ada next, next, kemudian next lagi. Kalau ada install, ya install. Ya setelah itu tinggal pilih. Nah, kalau sudah selesai tampilan seperti ini, ya klik finish. Oke, berarti kedua software ini sudah selesai diinstal. Nah, setelah menginstal proses penginstalan dua software ini selesai, maka kita perlu menginstal paket-paket untuk kebutuhan analisis. Jadi R itu memang software statistik, jadi untuk analisis data. Untuk analisis data, jadi semacam apa ya? Semacam software yang di situ berkaitan dengan memang untuk kebutuhan analisis data, tetapi tidak seperti misalnya di SPSS kita sudah disiapkan tombol menu untuk misalnya untuk analisis regresi ada sendiri, korelasi ada sendiri. Nah, di R itu kita perlu menginstal paket-paketnya. Jadi kalau misalnya mau install paket regresi, mau install data kita untuk kebutuhan analisis regresi, ya ada paketnya tersendiri. Nah, untuk itu kalau kebutuhan pelatihan nanti teknik analisis data kuantitatif itu untuk pendekatan teori respon butir, maka kita butuhkan paket, yaitu paket MIRT, dan paket tambahan untuk menampilkan grafik yaitu paket lattice extra. Nah, kedua paket ini perlu diinstal, ya, perlu diinstal di R. Jadi R kita itu, software R kita itu masih kosongan, sehingga kita perlu menginstal paket-paket analisis sesuai kebutuhan kita. Nah, langsung saja kita jalankan. Yang dijalankan itu software R Studio-nya, bukan R-nya. Bisa saja dijalankan software R-nya, tetapi tadi itu kalau R kita perlu mengetik sintaksnya itu satu persatu, ya. Jadi ada potensi kesalahan yang besar kalau kita misalkan menuliskan sintaks secara langsung. Nah, kalau dengan bantuan R Studio itu sintaksnya itu kita bisa terbantu, nanti saya perlihatkan. Kita cari saja R Studio-nya. Nah, ini R Studio, ini tinggal misalnya kita kirim ke taskbar supaya tidak capek. Ini tinggal diklik saja R Studio-nya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, tampilannya itu seperti ini. Pertama-tama kita harus menginstal dulu paket pendekatan teori respon butirnya, ya. Paket teori respon butirnya itu namanya paket MIRT. Nah, ini cukup di copy paste saja ini. Nanti sintaksnya sudah ada. Seperti ini, Ctrl C, kemudian dipastekan di sini. Nah, setelah itu tinggal klik run. Kursornya pastikan di sini, jangan di bawah atau di tempat lain. Jadi harus sejajar dengan ini. Nah, tinggal klik run. Nah, pastikan itu kita terhubung dengan jaringan internet dalam proses penginstalan paket. Oke, ini kalau sudah seperti ini, sudah muncul icon kurang dari atau lebih besar dari warna biru ini, ya. Ini berarti proses penginstalan paketnya selesai. Kita lanjut lagi di penginstalan paket grafik. Ini tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian jangan enter ya, tapi kliknya run. Nah, ini kalau ada logo stop begini sementara jalan proses penginstalan.
Kalau sudah hilang berarti selesai. Nah, hilang, sudah muncul icon yang warna biru, berarti proses penginstalan kedua paket ini sudah selesai. Tetapi ini baru diinstal. Nah, ketika kita mau menganalisis maka perlu dijalankan. Nah, untuk menjalankannya itu sintaksnya itu tulisannya lib. Nah, ini yang saya maksud. Kalau di R biasa itu kita perlu menulisnya library begitu. Tetapi kalau di RStudio seperti ini kita cukup 3 huruf seperti ini, maka opsinya muncul yang mana yang kita mau ini, sehingga ini meminimalisir error atau kesalahan dalam penulisan sintaks. Kita pilihnya library, kemudian kita mau jalankan dulu yang paket pertama, yaitu paket apa? Paket pertama itu adalah MIRT. Ini tinggal ditulis saja namanya tanpa tanda petik ya, MIR, jadi muncul. Nah, ini tinggal diklik. Nah, kemudian run. Nah, ini artinya bahwa sekarang kita sudah menjalankan paket MIRT. Nah, selanjutnya kita mau menjalankan paket lattice ini, tinggal lip lagi ya. Kemudian ini lat, kita cukup 3 huruf lat. Nah, ini muncul ya, tinggal pilih yang mana yang ekstra. Setelah itu run. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk selanjutnya proses analisis datanya nanti dijelaskan langsung oleh Prof. Dr. Samsul Hadi, MPD MT. Mungkin itu sekian dari saya, tutorial untuk kebutuhan pelatihan analisis data kuantitatif pada hari Minggu nanti. Saya harapkan kepada semua peserta untuk menyiapkan laptop dan menginstal software R dan juga paketnya, sehingga pada hari Minggu nanti, pada kegiatan nanti, kita tidak berlama-lama untuk proses penginstalan, tetapi langsung pada prakteknya. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.